Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Azzaroh dengan NIM 202201101041. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji perbandingan rata-rata, yaitu uji T, dengan bunyi soalnya yaitu: seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan yang diajar dengan model pembelajaran konvensional atau kelas kontrol. Penelitian dilakukan pada dua kelas yang berbeda-beda, masing-masing 15 siswa di salah satu SMA. Nah, coba diperhatikan di tabel ini itu merupakan hasil tes akhir siswa pada masing-masing kelas setelah mengikuti pembelajaran selama 4 minggu. Uji T itu bisa kita gunakan untuk dua sampel, yang mana di sini saya menggunakan sampel dari penelitian yang berjudul pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Nah, di sini datanya masing-masing kelas itu jumlahnya 15 orang. Nah, model yang pertama itu adalah hasil belajar untuk kelas PBL, dan model kedua itu adalah hasil belajar untuk kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Salah satu uji prasyarat untuk uji perbandingan rata-rata adalah uji homogenitas. Jadi, kita lihat dulu apakah data kita ini tuh homogen ataukah tidak homogen. Rata-rata variannya, jadi kita menggunakan uji homogenitas, uji F. Nah, kita sudah dapat hasil uji F-nya dengan cara yang sama seperti video saya sebelumnya. Berdasarkan hasil uji F ini, kita itu bisa melihat jika nilai F hitungnya itu lebih kecil dibandingkan dengan F tabel, sehingga kesimpulannya adalah kedua kelompok data itu memiliki varians yang homogen. Nah, uji T ini itu berbeda antara data homogen dan data tidak homogen. Nah, selanjutnya kita masuk ke kriteria pengujian. Jadi, kriteria pengujian kita itu jika T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel, maka H0-nya diterima. Sedangkan jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Selain menggunakan kriteria T hitung dan T tabel ini, kita itu akan melihat juga nilai P atau P-value yang berhubungan dengan alfa yang akan kita pilih. Jadi terserah pada saat pengujian alfa mana yang ingin kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan alfa 0,05. Jika P-value-nya lebih besar atau sama dengan alfa, maka H0-nya itu diterima. Dan jika sebaliknya P-value-nya lebih kecil dari alfa, maka H0-nya itu ditolak. Nah, itu tandanya dia berbeda dengan yang kriteria menggunakan nilai T tadi ya. Kita lanjut saja ke analisisnya dengan menggunakan fitur data analisis yang ada di Microsoft Excel. Pertama-tama kita pilih tab data, kemudian kita pilih data analisis. Kemudian kita pilih t-test to sample assuming equal variance. Kemudian kita klik OK. Untuk data variance yang pertama itu kita klik atau kita blok pada bagian model yang pertama, yaitu PBL. Kemudian pada variance yang kedua kita blok juga pada bagian model yang kedua. Untuk mean difference itu kita tulis 0, kemudian pada label itu kita centang, kemudian alfanya kita tulis 0,05.
Kemudian untuk output rank-nya itu kita pilih daerah di mana saja kita akan menyajikan hasil uji T-nya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini hasil uji T-nya sudah keluar. Kita bisa lihat yang pertama itu ada nilai rata-rata, kedua nilai varians, kemudian ketiga observation, yaitu jumlah data yang masing-masing di sini terlihat PBL 15 data dan konvensional 15 data. Kemudian pooled variance itu varians gabungan, kemudian mean difference tadi 0, kemudian derajat bebasnya itu diperoleh dari N1 ditambah N2 dikurang 2. Hasilnya adalah 28. Di sini kita bisa lihat jika dari segi rata-rata sudah terlihat model yang pertama yaitu PBL itu mempunyai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan model kedua konvensional. Untuk meyakinkan pernyataan ini, kita lihat dari hasil statistiknya. Yang pertama, kita gunakan kriteria uji T. Baru kita lihat yang menggunakan p-value. Dari tabel tersebut, kita bisa lihat jika ada dua model nilai T-tabel dan p-value-nya. Yang pertama itu one tile dan two tile. Kita gunakan one tile jika uji yang kita lakukan adalah uji satu pihak, dan two tile dua pihak, baik pihak kiri maupun pihak kanan. Kita bisa lihat di sini uji dua pihak atau dua arah itu hipotesisnya itu rata-rata prestasi belajar untuk siswa yang diajar dengan menggunakan model PBL dibanding dengan yang diajar model konvensional itu mempunyai perbedaan yang signifikan. Kita bisa lihat hipotesisnya itu yang di bawah. Kita lihat nilai T hitungnya itu 15,18 sekian-sekian. Sementara nilai T tabel yang dua pihak itu 2,048 sekian-sekian. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, berarti kesimpulannya itu adalah menolak H0. Selanjutnya kita lihat dari nilai P-nya yang untuk dua pihak itu 4,79511 min 15 artinya 4,79511 itu dikali 10 pangkat negatif 15, yaitu 0,0000 sampai 15. Setelah koma itu ada 15. Ini menunjukkan banyaknya 0 setelah koma, dan sudah jelas sekali nilainya itu kurang dari 0,05. Jadi kita dapat memutuskan bahwa H0 itu ditolak. Kemudian kita lihat untuk uji pihak kanan, yang dimana untuk uji pihak kanan itu hipotesisnya secara signifikan rata-rata prestasi belajar untuk siswa yang diajarkan dengan model PBL lebih baik dibandingkan dengan yang diajar dengan model konvensional. Nah, itu merupakan hipotesis statistiknya. Kita lihat untuk T statistiknya itu sama dengan T hitungnya 15,18 sekian-sekian. Sementara T tabelnya kita lihat yang one tile itu nilainya 1,70 sekian-sekian, sehingga T hitung itu lebih besar dari T tabel. Berarti kita menolak H0. Untuk nilai P-nya itu didapatkan 0,000 sampai 15, dan sudah jelas itu lebih kecil dari 0,05 sehingga menolak H0. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan
Karena T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka H0-nya itu ditolak. Artinya, secara signifikan, rata-rata prestasi belajar untuk siswa yang diajarkan dengan model PBL itu lebih baik dibandingkan dengan yang diajar dengan model konvensional. Demikianlah penjabaran saya terkait uji T untuk data homogen. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.